Selamat sore mama semuanya. Wah, mohon maaf ada kendala jaringan tadi sempat terputus. Semoga setelah ini kembali lancar ya. Boleh kembali bergabung para mama semuanya. Halo, kita masih di Instagram Live yang membahas punya endometriosis bisa hamil atau tidak. Tadi sudah ada penjelasan dari Dr. Evander Utama. Kita akan lanjutkan kembali. Izinkan saya Vega untuk menginvite Dr. Ivan kembali ya. Selamat sore Dokter Ivan, mohon maaf tadi sempat terputus ada kendala teknis di sini. Semoga live selanjutnya berjalan lancar ya dok ya. Ya. Baik, dok tadi sampai penjelasan mengenai tadi kalau keberadaannya berbeda-beda berarti efeknya juga berbeda-beda, betul ya dok? Tadi di kepala bisa terjadi pendarahan juga. Tadi ada yang sampai pendarahan di pusat, itu betul ya dok ya? Ya, memang endometriosis kan bisa tersebar di mana-mana. Makanya tadi saya sampaikan bahwa gejalanya ya akan berbeda-beda tergantung dari tempatnya begitu. Dan memang rata-rata orang yang datang dengan orang dengan endometriosis itu sebetulnya paling sering datang dengan keluhan nyeri haid atau nyeri menstruasi begitu. Sehingga akhirnya nyeri menstruasi atau nyeri haid inilah yang membuat endometriosis jadi bisa diduga begitu loh. Wah, kemungkinan ini endometriosis nih. Tetapi memang diagnosis pasti dari endometriosis itu juga sangat tergantung dari kondisi dari pasiennya itu sendiri. Ada yang cukup endometriosisnya kita diagnosis dengan menggunakan USG saja, dan USG-nya harus USG transvaginal ya, nggak bisa USG perut ya untuk mendeteksi endometriosis. Kemudian endometriosis juga bisa baru terdeteksi pada saat kita melakukan laparoskopi atau kita melakukan operasi. Baru kita bisa tahu ada endometriosisnya begitu. Oke, baik dokter Evander. Tadi berarti mungkin tadi dokter sempat bilang mungkin bisa mengalami nyeri perut yang berlebihan nih ketika haid itu. Tapi dok, ada gejala apa lagi sih yang mungkin dialami oleh seorang ibu ketika punya masalah nih ternyata dengan endometriosisnya? Ya, gejala yang paling umum dari endometriosis kan nyeri mens atau nyeri haid begitu. Tetapi endometriosis juga bisa terjadi karena bisa memiliki gejala lain, misalnya seperti infertilitas atau susah hamil gitu loh. Begitu masuk dalam kelompok susah hamil atau begitu dinyatakan susah hamil, maka 70% kemungkinan punya endometriosis begitu. Kemudian bukan cuma nyeri pada saat mens saja dan bukan cuma susah hamil aja. Kadang-kadang nyeri pada saat bersenggama atau nyeri hubungan suami istri juga bisa menjadi salah satu gejala atau salah satu tanda endometriosis begitu. Dan kemudian misalnya ada kita rasa tidak nyaman pada saat menstruasi meskipun belum nyeri ya, belum masuk di dalam kategori nyeri, tetapi rasa tidak nyaman pada saat menstruasi, sebelum, pada saat maupun sedikit setelah menstruasi, itu juga ada kemungkinan endometriosis juga begitu. Baik dok, ternyata banyak gejala yang bisa diwaspadai oleh kita para wanita ya dok ya. Tadi mungkin tidak hanya sakit saja ketika sedang haid, tapi tadi mungkin bisa juga kok susah hamil gitu ya dok ya. Tadi juga mungkin ketika sedang berhubungan juga ada nyeri-nyeri, itu perlu diwaspadai. Dan dok, tadi dokter sempat bilang bahwa mungkin harus dilakukan dengan ada tindakan operasi tersebut. Tapi apakah endometriosis bisa disembuhkan hanya dengan operasi dokter Evander? Enggak, endometriosis nggak bisa disembuhkan. Jadi tujuan dari kita melakukan treatment atau kita mengobati endometriosis, tujuannya adalah bukan untuk mengobati atau menghilangkan endometriosisnya. Jadi pada saat kita melakukan penata laksanaan atau penanganan endometriosis, maka kita harus melihat target pasiennya mau ngapain gitu loh. Karena endometriosis itu adalah suatu penyakit yang menimbulkan disfungsi dalam hal disfungsi secara reproduksi, artinya jadi susah hamil. Bisa juga disfungsi secara sosial, karena nyeri haidnya, nyeri menstruasinya, akhirnya jadi sebulan sekali harus istirahat, harus cuti, begitu. Ya, karena nyeri menstruasinya. Jadi sekali lagi bahwa penanganan endometriosis itu bukan untuk menyembuhkan endometriosisnya, tetapi untuk mengatasi disfungsinya atau meringankan disfungsinya. Jadi buat yang rencananya, misalnya memang belum nikah, masih sekolah, masih kuliah, lagi kerja, dan belum
belum berencana untuk hamil, maka target dari penanganan endometriosis adalah untuk memperbaiki skala nyerinya, begitu loh. Itu tujuannya, bukan untuk menghilangkan atau mengobati endometriosisnya. Dan untuk memperbaiki skala nyerinya, kita bisa menggunakan berbagai modalitas, misalnya mulai dari pemberian obat anti nyeri, pemberian obat hormonal, pemberian obat-obatan penekan hormonal, atau bahkan dengan operasi, begitu. Itu adalah untuk mengatasi atau memperbaiki skala nyerinya, tetapi bukan untuk mengobati endometriosisnya. Tetapi penanganan endometriosis akan berbeda lagi pada waktu seseorang misalnya memang planning atau berencana untuk hamil gitu loh. Nah, pada waktu dia memang berencana untuk hamil, maka treatmentnya akan bergeser dari misalnya kita awalnya rencananya cuma supaya nggak sakit doang, kita akan berubah dong. Kita jadinya pengen bikin si pasien bisa hamil begitu loh. Sehingga dia akan masuk ke dalam program hamil yang endometriosis friendly gitu loh, yang memang cocok untuk endometriosis begitu loh. Jadi bukan untuk menyembuhkan endometriosis secara total atau permanen. Bahkan untuk yang sudah operasi sekalipun juga untuk endometriosis, kita tetap perlu atau harus melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah jangan sampai endometriosisnya muncul lagi begitu. Oke, baik dok. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi tadi bisa ditekan. Tapi tadi ada note nih, Ma, buat mama yang mungkin berencana untuk melakukan promil, ingin hamil, berarti ada tindakan selanjutnya yang harus dilakukan terkait dengan penanganan endometriosis ini ya. Oh ya dok, saya penasaran sebetulnya ya, endometriosis itu kalau tadi dibilang tidak bisa disembuhkan, apakah bisa tiba-tiba dialami oleh orang di usia berapapun, atau sejak usia muda tuh sebetulnya dok, bisa langsung terjadi? Ya, jadi kebanyakan endometriosis itu mulai dideteksi sejak usia reproduksi. Sejak usia reproduksi artinya pada waktu menstruasi mulai teratur begitu di atas umur 17-18 tahun. Disitulah nyeri menstruasi mulai dirasakan biasanya. Pada waktu haidnya mulai teratur, nah endometriosisnya mulai kita bisa lihat. Tetapi pada saat kita kebanyakan di Indonesia karena misalnya merasa masih tabu gitu loh ya, belum nikah, masih sekolah, terus harus pergi ke dokter kandungan, apa kata orang gitu loh ya, itu yang bikin penanganan endometriosis itu jadi terlambat gitu loh, udah keburu parah baru deh tiba-tiba ke dokter gitu loh ya. Nah jadi endometriosis bisa muncul pada siapa saja. Nah, kebanyakan yang muncul memang pada usia reproduksi. Tetapi kadang-kadang ada yang nggak bergejala, nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah umur 30-an baru sakit menstruasi gitu loh. Atau dari umur 30 tahunan baru ketahuan pas di USG ada kista besar-besar begitu loh. Jadi itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Nah, memang makanya kita sangat sarankan pada semua perempuan sudah menikah, belum menikah, masih sekolah, udah bekerja, untuk periksa ke dokter manakala curiga kita memiliki masalah dalam hal yang berhubungan dengan menstruasi begitu. Sakit tiap mens, pegel-pegel tiap mens, keramas berlebihan tiap mens, harus cuti tiap menstruasi. Datang deh kita lihat dulu begitu loh supaya kita bisa mengevaluasi kondisinya. Dan sekali lagi ingat nih bahwa endometriosis bukan ditangani supaya nggak sakit, bukan. Penanganan endometriosis harus disesuaikan dengan kondisi orangnya. Yang mau hamil, ya akan kita tangani berbeda dengan yang belum menikah, masih sekolah, dan lain-lain. Kita akan tangani halnya berbeda, begitu. Oke, baik dok. Wah, ini informasi yang berguna sekali, terutama untuk para wanita yang ada di sini ya. Mungkin betul dok, banyak sekali orang-orang yang menganggap tidak serius apabila ada masalah dengan reproduksinya. Karena misalnya nih, kayak haid terlalu sakit gitu. Kadang kalau teman saya curhat, teman lain tuh malah mengiyakan gitu dok. Kayak, oh ya wajar lah kalau haid kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak ya udah santai aja. Padahal itu kalau misalnya sudah bisa dideteksi sejak awal, bisa kontrol juga ke dokter kandungan, itu bisa diatasi sejak awal dan bisa aman sekali untuk para wanita itu ya dok ya. Baik. Minimal yang akan kita lakukan, misalnya pasiennya masih sekolah nih, masih SMA, tapi tiap sebulan sekali itu pasti harus pergi ke ruang BP buat istirahat di ruang BP kalau lagi sakit mens gitu. Nah itu udah salah satu pertanda ada kemungkinan endometriosis gitu loh. Cuman balik lagi bahwa di kita di Indonesia
seringkali kalau pergi ke dokter kandungan masih sekolah nanti disangka apa kata tetangga gitu ya gitu. Padahal enggak gitu loh. Dan endometriosis sekali lagi itu bukan cuman berhubungan dengan reproduksi. Endometriosis untuk beranak ya maksudnya ya, untuk kesuburan bukan, tetapi endometriosis juga berhubungan dengan disfungsi secara sosial. Ya kan, kalau sebulan sekali harus cuti, sebulan sekali nggak kerja gitu loh, sebulan sekali harus masuk ke ruang BP begitu. Itu kan menunjukkan bahwa kualitas hidupnya pun juga jadi jelek begitu loh. Kualitas hidupnya menjadi tidak berkualitas ya, jadi nggak optimal lagi begitu. Dan yang saya harus sampaikan di sini juga adalah bahwa kalau kita mengetahui endometriosis di stadium awal, kalau kita sudah mulai curiga endometriosis dari awal, maka kita bisa memberikan penata laksanaan long term, jangka panjang, sampai nanti pasiennya siap untuk hamil atau siap untuk punya anak begitu. Artinya, nggak apa-apa kok masih SMA juga kita kasih terapi hormonal, nggak akan nanti jadi kering ke belakangnya, jadi susah hamil ke belakangnya, enggak gitu loh ya. Yang penting kita bisa treatment di awal supaya nantinya pas sudah siap untuk punya anak, maka masalah fertilitasnya, kesuburannya jadi nggak berlarut-larut daripada kalau dia dari SMA sampai nanti nikah dan siap punya anak kita nggak treatment gitu loh. Oke, baik dok. Ini berarti hal yang memang harus sangat disadari mungkin untuk para wanita ya dok ya. Masalah ini semoga dengan Instagram Live hari ini deh tidak ada yang namanya menggampangkan lagi permasalahan dengan nyeri haid gitu. Apalagi kalau masih muda gitu. Karena ternyata efeknya bisa jangka panjang sekali. Tadi sampai disfungsi sosial juga ya dok. Karena saya punya dok temen yang sampai akhirnya uh, tidak bisa bergabung lagi dengan perusahaan karena selalu kalau lagi haid tuh bisa 3-4 hari gitu dok nggak masuk. Nah itu keberatan ya atasannya ya. Baik, nah dok tadi terkait dengan hal tersebut dokter sempat bilang nih soal beda penanganannya ketika seseorang memutuskan untuk promil dan memiliki masalah endometriosis ini. Nah bagaimana tuh dok cara efektif untuk melakukan promil bagi calon mama yang memiliki masalah ini? Ya, jadi endometriosis kan kita harus lihat dari stadiumnya ya. Kita harus lihat dari tingkat keparahan endometriosisnya begitu. Dan endometriosis itu tidak serta-merta bikin susah hamil loh. Banyak case atau banyak kasus di mana kita lagi sesar nih, kita lagi melahirkan bayi dengan cara sesar. Setelah bayinya lahir, setelah kita udah mau selesai operasinya, baru kita ngelihat, loh ternyata ada endometriosis di dalamnya begitu. Nah jadi bisa aja endometriosis itu bisa hamil begitu. Nggak selalu harus berhubungan dengan susah hamil. Tetapi seseorang atau pasangan suami istri yang susah hamil, 70% kemungkinan ada endometriosisnya begitu. Nah, jadi balik lagi nih sekarang jadinya program hamilnya mesti ngapain nih kalau kita mengalami endometriosis? Maka jawabannya adalah tergantung dari stadium atau tingkat keparahan atau tingkat beratnya dari si endometriosis tersebut begitu. Bila endometriosisnya tidak berat, bila endometriosisnya masih kita anggap normal, maka nggak perlu tuh cepet-cepet buat operasi segala macam. Kita bisa langsung masuk ke program. Apakah mau program natural, program inseminasi, atau program bayi tabung. Program hamil di seluruh dunia cuma ada 3. Hamil secara alami, hamil dengan cara inseminasi, atau hamil dengan bayi tabung. Tidak ada lagi program hamil yang lain begitu loh. Dok, saya promilnya minum asam folat. Gimana? Itu bukan promil. Itu namanya mempersiapkan diri untuk hamil, tetapi tidak meningkatkan peluang hamilnya. Yang kita katakan program hamil adalah suatu usaha untuk meningkatkan peluang hamil atau untuk meningkatkan probabilitas hamilnya. Jadi minum asam folat tidak meningkatkan atau tidak membuat seorang perempuan, terutama dengan endometriosis, menjadi lebih cepat hamil. Dia hanya dipersiapkan kalau hamil nanti udah ada vitamin di badannya gitu. Nah, jadi cuma 3, natural, inseminasi, atau bayi tabung. Cuma 3 itu. Nah, problemnya tidak semua kandidat Pak Sutri, terutama yang endometriosisnya ringan, terutama yang endometriosisnya tuh masih dalam skala-skala yang oke deh, sakit mens tapi bisa ditoleransi, oke deh ada kista tapi kistanya kecil cuma 1-2 cm doang gitu. Nah belum tentu mereka tuh serius mau menjalankan program hamilnya dengan baik begitu loh. Dan kebanyakan yang sudah betul-betul berdedikasi atau termotivasi untuk melakukan program hamil, kebanyakan endometriosis udah parah begitu loh. Nah, tadi kebetulan dari antara banyak yang komen-komen ini, saya sempat terlintas ada yang komentar udah 6 tahun menikah gitu. Nah, ini sudah hampir bisa dipastikan ada endometriosisnya. 70% kemungkinan ada endometriosisnya. Cuman pertanyaannya adalah
selama 6 tahun program hamilnya ngapain aja gitu loh. Kalau sekarang selama 6 tahun gonta-ganti dokter, tetapi program hamilnya tetap di natural, nggak mau melangkah, maka niscaya peluang hamilnya juga nggak akan meningkat meskipun ganti dokter lagi begitu loh. Nah, jadi yang terpenting saat ini adalah bukan cuma kita bicara mengenai endometriosis, ya kita bicara lagi sekarang mengenai program hamil yang mau dijalankan apa begitu. Nah, karena apa? Solusi untuk bisa hamil dengan endometriosis itu bukan operasi, begitu loh. Kenapa bukan operasi? Karena endometriosis pasti akan balik lagi, meskipun sudah operasi. Bahkan kalau kita katakan probabilitas endometriosis bisa balik lagi itu berapa persen, maka probabilitas dari endometriosis untuk kembali lagi, untuk rekurensi lagi, itu bisa mencapai sampai 70% dalam 3 sampai 4 bulan pasca operasi. Bayangkan, jadi dalam 3 atau 4 bulan habis operasi itu endometriosisnya bisa muncul lagi gitu loh. Sehingga memang tujuan dari operasi itu harus merupakan bagian atau merupakan kesatuan dari program hamil itu sendiri gitu loh. Jadi jangan operasi untuk endometriosis kalau ujung-ujungnya nanti kelar operasi kita masih nggak tahu mau programnya ngapain. Jadi operasi untuk endometriosis kalau perlu operasi, kalau memang harus operasi, maka tujuan dari operasi itu harus merupakan bagian dari gambaran besarnya yaitu sedang menjalankan promil. Jadi jangan dipisah-pisah gitu loh. Jangan, oke deh sekarang operasi dulu, nanti kita lihat lagi mau ngapain. Enggak, itu harus menjadi satu bagian. Karena nanti terintegrasi. Jadi jangan sampai operasi berkali-kali buat endometriosis, hamilnya nggak hamil-hamil gitu loh. Gitu. Jadi sudah harus dipersiapkan ya dok, ketika memang ada masalah endometriosis, lalu ingin menjalani promil, sebenarnya sudah harus tahu nih step selanjutnya. Jadi kalau misalnya tadi dari dokter kandungan sudah ada seperti operasi atau pengobatan yang lain, berarti sudah tahu harusnya ke depannya gimana supaya segera hamil itu ya dok ya? Ya sebetulnya seharusnya dokter kandungan itu membantu mengarahkan gitu loh. Jadi misalnya begini, ada pasien kita yang udah memang mencoba hamil alami selama bertahun-tahun, akhirnya nggak hamil-hamil, dan memang next-nya harus operasi buat endometriosisnya, karena dia ada kista dengan ukuran 4-5 cm begitu loh. Karena kalau kita nggak operasi, kistanya akan makin besar, menghalangi sel telur juga, menurunkan kualitas telur, menghambat untuk terjadinya pembuahan, menghambat untuk terjadinya implantasi atau penempelan janin ke dalam rongga rahim, maka suka nggak suka harus kita operasi dulu si kistanya begitu. Tetapi apa dampaknya? Dampak dari setelah operasi kista pasti pasti si cadangan telurnya atau sel telurnya akan berkurang begitu loh. Tetapi ini nggak masalah. Ini nggak masalah karena kistanya makin besar pun juga telurnya makin rusak begitu loh. Jadi ini buah si malakama. Dibiarinin makin parah, nggak dibiarinin akan berkurang telurnya. Jadi kita tetap angkat aja telurnya supaya nggak makin parah. Pada saat kita sudah angkat kistanya, begitu loh, maka kita akan langsung masuk ke program bayi tabung, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada suatu kesinambungan, suatu benang merah dari penata laksanaan pasiennya, begitu loh. Jadi pada saat kita memberikan penanganan pada pasien, pasiennya kita bantu arahkan, kita bantu bimbing begitu loh, ya, supaya program hamilnya jadi terarah, jangan program hamilnya udah selesai bu kita operasi bersih gitu loh, selesai gitu loh, enggak. Tetapi lebih baik memang kita mengarahkan pasiennya untuk bisa masuk ke program hamil dengan baik atau menjalankan program hamil sebelum si kistanya dan endometriosisnya yang lain-lainnya muncul lagi begitu. Oke, biar promilnya langsung berhasil ya dok ya. Nah tadi dokter bilang, misalnya nih, alhamdulillah ya tadi mama yang memiliki masalah endometriosis sudah berhasil hamil nih, dokter Evander. Apakah hal ini menandakan bahwa tadi kista atau miom yang dialaminya di rahim itu sudah otomatis sembuh tidak dok? Kebetulan kita bicara entitas yang berbeda dengan miom ya. Miom nggak ada hubungan dengan adenomiosis dan endometriosis. Tapi kalau kita bicara kista bisa saja kista itu ada banyak macam dan salah satu jenis dari kista itu kista endometriosis. Tetapi kalau kita bicara mengenai endometriosis sudah diangkat, pasiennya sudah hamil begitu. Pertanyaannya apakah masih bisa mempengaruhi kehamilannya? Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya enggak begitu. Apakah bisa mempengaruhi persalinannya? Enggak juga gitu loh ya. Tetapi nanti pasca kehamilan dan pasca persalinan, pada saat nanti seorang perempuan menstruasinya kembali lagi rutin, kembali lagi normal, maka endometriosisnya bisa muncul lagi begitu loh ya. Jadi endometriosis itu cepat atau lambat
soon or later dia akan muncul lagi begitu loh. Dan nanti penanganannya itu adalah kembali lagi mindsetnya saat itu kita mau ngapain gitu loh. Iya dok, sebetulnya mindset saya setelah hamil, saya mau hamil lagi, saya mau punya anak kedua begitu. Nah, berarti kita akan melakukan treatment long term, treatment jangka panjang, sampai nanti begitu si ibunya siap untuk hamil anak kedua, maka kita akan masukkan ke dalam program hamil yang kedua begitu loh. Gitu. Oke. Oke, baik dok. Jadi mungkin bisa tadi ya, tunggu kembali. Dan apabila ingin langsung punya anak kedua, berarti harus langsung lanjutkan long treatmentnya. Jadi tadi betul ya dok, kalau misalnya sudah sembuh, atau bukan sembuh, tadi sudah dioperasi gitu dan juga sudah ditangani dengan pengobatan soal endometriosis ini, calon mama tuh bisa langsung kan dok melakukan promilnya, atau ada jeda waktu tertentu nih? Tergantung dari treatment atau penanganan yang kita lakukan ya sebetulnya begitu. Misalnya kita melakukan treatmentnya pada pada endometriosis yang ada di otot rahim yang saya sebut sebagai adenomyosis begitu. Ya adenomyosis itu artinya kita memang operasinya waktu operasi itu mempengaruhi otot rahim sehingga untuk nantinya kehamil mungkin membutuhkan waktu lebih lama, apakah 3 bulan atau 6 bulan pasca operasi begitu loh. Tetapi misalnya endometriosis yang kita operasi itu adalah operasi pada kista endometriosis, maka treatmentnya sebetulnya kita bisa langsung masuk ke program begitu loh, karena rahimnya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau rahimnya kita ngapa-ngapain, kita melakukan tindakan manipulasi, tindakan operatif pada rahimnya, kita harus tunggu rahimnya pulih dulu sebelum hamil. Tetapi kalau rahimnya good, rahimnya sehat, rahimnya nggak kita apa-apain, sebetulnya nggak ada alasan untuk menunda programnya begitu loh. Nah tetapi memang nih, banyak case yang memang membuat pasien-pasien dengan endometriosis itu nggak hamil-hamil, programnya nggak maju-maju, nyeri mensnya udah hilang, balik lagi, bahkan udah pernah operasi, terus kistanya muncul lagi. Adalah karena apa? Karena tidak dilanjutkan dengan promil efektif, begitu, nunggu untuk hamil alami lagi, gitu loh. Sehingga memang sedihnya apa? Banyak endometriosis yang akhirnya ditangani secara berlarut-larut, panjang dan lama, akhirnya makin parah endonya, begitu. Jadi tetap tidak ada hasilnya ya dok ya. Jadi memang tadi harus long term treatment supaya tadi bisa kehamilan nih untuk para mama. Baik, wah dokter Evander tadi kita udah ngobrol panjang sekali. Ini dijamin setelah ini para mama tahu nih informasi mendalam soal endometriosis ya. Mungkin tadi plus jadi tahu nih. Nah dokter Evander kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Karena nih udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan mulai dari di sini dan juga sebelumnya kita sudah buka question box juga sih dok di story-nya Halo Bumil dan sudah mulai banyak yang bertanya. Saya izin bertanya ya dok ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Siska_Ari12. Wah iya ini tadi belum kita bahas nih dok. Jadi sebetulnya apa sih dok penyebab seseorang bisa mengalami namanya endometriosis ini? Ya, endometriosis itu suatu enigma, suatu teka-teki ya, yang kita sampai sekarang kita belum bisa jawab 100% dan belum ada teori yang memuaskan untuk bisa menjawab mengenai endometriosis. Tetapi kalau kita bicara mengenai teori yang umum yang paling mudah untuk diterangkan ke pasien, sebetulnya endometriosis itu asalnya dari darah haid gitu loh. Darah haid yang reflux, darah haid yang harusnya keluar, nah ini ada sebagian yang malah masuk makin ke dalam. Itulah yang menimbulkan terjadinya endometriosis. Tetapi memang teori ini tidak bisa menjawab tadi yang saya bilang bahwa endometriosis kita bisa juga temukan di pusar, kita bisa temukan juga di paru-paru, endometriosis bisa kita temukan juga di otak begitu. Dan itu tidak bisa terjawab dengan teori ini kok bisa gitu ya darah mensnya ke bawah sampai ke otak, padahal itu kan sangat berbeda, kompartemennya sangat jauh begitu loh. Jadi tetapi memang itu teori yang paling umum kita gunakan, teori yang paling umum kita pakai. Ada kemungkinan endometriosis juga asalnya dari pada saat tahap embrionik. Embrionik itu artinya pada waktu seorang perempuan itu masih dalam fase janin, dalam fase embrio, masih kecil banget, masih dalam hitungan sel. Nah, di situ sudah mulai terjadi cikal bakal endometriosis begitu. Jadi sedihnya memang sampai sekarang belum ada teori yang memuaskan mengenai endometriosis. Tetapi balik lagi bahwa apapun juga teorinya, saat ini treatment terbaik dari endometriosis itu harus long time treatment atau treatment jangka panjang yang memperhatikan apa yang pasiennya butuhkan gitu loh ya. Ya tadi saya bilang tadi anak SMA gitu loh, kan nggak butuh promil kan dia kan nggak mau program hamil anak SMA gitu. Yang kita akan lakukan untuk yang mengalami endometriosis pada anak SMA adalah untuk mengontrol nyerinya, mulai dari penggunaan obat sampai penggunaan hormonal atau anti hormonal
Semuanya akan disesuaikan dengan individu gitu. Oke, baik dok. Jadi tadi memang penyebabnya tidak bisa ketahui, tapi ya tadi kalau misalnya sudah mengalami bisa dengan long term treatmentnya ya dok ya. Tidak perlu lagi mau promil deh, kalau masih muda juga bisa. Selanjutnya dok ada pertanyaan dari Anita Limarini. Endometriosis itu penebalan rahim bukan sih dok? Minggu lalu saya periksa, katanya ada penebalan rahim karena 2 bulan tidak haid, tapi tes pack pun negatif. Nah, ini bagaimana dok? Penebalan rahim namanya hiperplasia endometrium, itu bukan endometriosis ya. Tetapi memang tadi balik lagi bahwa endometriosis itu asal katanya endometrium. Berarti endometrium yang posisinya abnormal, posisinya bukan pada tempatnya, itu ada di luar dari rahim begitu loh. Ya, tetapi yang terjadi penebalan dinding rahim itu bukan endometriosis begitu. Sedangkan kalau nggak hamil, endometriumnya menebal 2 bulan masih belum apa test pack masih negatif, ya udah jelas nggak hamil sih gitu. Cuman ya karena apa penyebabnya diperiksa lebih jauh. Oke, jadi bisa jadi bukan endometriosis tadi ya, Maya. Bisa diperiksa lebih lanjut. Karena kalau sudah tes pack negatif, 2 bulan tidak haid, berarti mungkin ada penyebab lainnya. Oke, selanjutnya Dr. Ivander. Ada pertanyaan dari Mama Lisbel 02. Apa sakit haid dan nyeri saat berhubungan itu gejala awal ya dok? Dan juga ternyata Mama Lisbel juga mengalami haid yang tidak teratur jadwalnya. Nah, itu termasuk gejala awal mengalami endometriosis, bukan Dr. Ivander? Kalau kita bicara mengenai nyeri pada saat menstruasi dan nyeri pada saat senggama, kemungkinan ya endometriosis, kemungkinan ya gitu. Sedangkan kalau kita bicara mengenai siklus haid yang nggak teratur, mungkin bukan endometriosis, tapi mungkin entitas lain gitu. Nah, pada kasus-kasus yang haidnya tidak teratur, itu kebanyakan orang bilang ini PCOS atau PCO begitu ya. Tetapi sebetulnya PCO dengan endometriosis itu bisa coexisting atau bisa bareng ya, bisa berada pada satu individu yang sama. PCO-nya punya sakit mens, endometriosis juga ada gitu loh. Jadi bisa saja merupakan suatu PCO, tetapi belum tentu sih. PCO itu sebetulnya kasusnya jarang dan secara statistik hanya sekitar 10% dari perempuan yang susah hamil itu yang betul-betul PCO. Dan penyebab tersering dari susah hamil sebetulnya faktor tuba atau saluran telur. Bukan endometriosis, bukan juga PCO begitu. Jadi kalau misalnya tadi ada gejala juga teratur jadwalnya, mungkin tidak ada gejala endometriosis ini ya dok ya. Mungkin tadi harus dicek lebih lanjut ya mah kalau misalnya ada masalah reproduksi. Jangan dianggap remeh ya dok ya. Harus cari tahu lebih lanjut supaya tidak berkelanjutan. Oke, terima kasih Dr. Ivander. Selanjutnya ada pertanyaan dok dari Mama Arini Satiti. Katanya, dok kalau lagi haid, kalau maaf dok buang air besar kok kerasa nyeri di perut ya? Sama di bagian anus. Jadi kerasa seperti ditarik, bisa sampai meringis-meringis. Ini salah satu ciri saya terkena endometriosis, bukan sih dok? Kata Mama Arini Satiti. Bagaimana tuh dok kalau ada nyeri di perut itu ketika sedang haid? Ya, nyeri di perut pada saat lagi BAB, terutama kalau pada lagi saat menstruasi ya. Nah, pokoknya apapun juga keluhan atau gejala-gejala yang muncul dan siklik berhubungan dengan siklus menstruasi, itu hampir bisa dipastikan endometriosis. Jadi, kata kuncinya itu adalah semua gejala, apapun juga gejalanya, mau sakit, mau ngeganjel, mau ngilu-ngilu, mau pegel-pegel, mau kram-kram, kalau sifatnya siklik, seperti siklus menstruasi, berhubungan dengan siklus menstruasi, itu kemungkinan endometriosis. Itu aja sih sebetulnya. Oke, Gitu. Nah, nanti mungkin untuk penanganan selanjutnya, itu kita harus melakukan USG transvaginal atau USG dalam gitu loh. Untuk memastikan bahwa apa sih sebetulnya yang terjadi di situ begitu. Oke, jadi lebih lanjut lagi tolong dicek ya, Ma. Kalau misalnya ada masalah seperti itu, memang mengarah ke arah endometriosis itu. Oke, nah dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Januarika. Oh, Mama Januarika takut nih dok, katanya kalau pakai KB IUD, ada kemungkinan kena endometriosis nggak dok? Wah, saya juga penasaran nih, soalnya sempat denger-denger nih dok, pada takut kok gara-gara pakai KB IUD ya. Itu berpengaruh tidak sih dokter Ivander? Enggak sih, itu mitos, itu kan dari grup WA doang kan kayak gituan tuh. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Oke, jadi tidak ada hubungannya ya dok ya. Lalu selanjutnya dok ada pertanyaan dari Mama Nurjana Nur. Saat saya masih single, saya sering nyeri haid. Dan setelah menikah sempat keguguran nih dok karena pendarahan. Setelah dicek ada polip di vagina saya. Polip itu bisa muncul kembali tidak ya dok?
Pertama-tama polip di vagina ini saya asumsikan polipnya mungkin adanya di serviks atau di mulut rahim, bukan polip vaginal, bukan. Ya, saya asumsikan nih gitu, karena jarang begitu. Tetapi sekarang kalau kita bicara yang berhubungan dengan apa yang kita bahas kali ini aja endometriosis ya, karena kalau mau bahas polip nanti kita panjang lagi ceritanya. Tapi kalau kita mau bicara mengenai endometriosis, nyeri pada saat menstruasinya ya kemungkinan endometriosis, tetapi masalah kegugurannya belum tentu karena endometriosis, bisa saja kegugurannya karena penyebab lain begitu loh ya. Tetapi apakah polip di mulut rahim atau polip di serviks yang ibunya tadi sebut polip vagina itu berhubungan dengan kegugurannya? Enggak juga sih, enggak juga gitu loh ya. Ya ini sih sebetulnya jelas mesti periksa ke dokter gitu ya, harus periksa yang benar gitu loh. Supaya benar, karena kalau dokter saya rasa sih nggak mungkin bikin cerita mengenai polip vagina gitu, pasti ada yang lain gitu. Oke, jadi harus diperiksa lebih lanjut lagi ke dokternya ya dok ya, karena mungkin itu adalah bukan penyebab untuk kegugurannya ya dok ya. Baik, nah Ya selanjutnya betul. dok ada pertanyaan dari Mama Eka underscore P underscore Huta ya. Saya pernah laparskopi dok, namun sebelum ET kista tumbuh lagi. Dilakukanlah sedot kista, lanjut IVF namun gagal. Apakah saya harus laparskopi lagi dok untuk menjalani IVF keduanya? Nggak bisa ngomong karena kita juga nggak tahu gimana kadar ayam hanya ya atau cadangan telurnya. Pada prinsipnya memang setelah operasi kista mendingan langsung sambung ke IVF gitu loh. Atau malah kalau bisa IVF dulu baru operasi gitu loh. Sebelum kita lakukan embryo transfer. Karena semakin sering kistanya dioperasi, kistanya loh ya, saya ngomong bukan operasinya. Tetapi semakin sering kistanya dioperasi, bukan semakin sering operasi, semakin sering kistanya yang dioperasi, itu pasti cadangan telurnya akan semakin berkurang begitu loh. Jadi balik lagi, keputusan untuk kita lakukan laparoskopi kedua ini apa? Dan apakah memang ada jeda yang cukup lama dari operasi yang pertama ke IVF-nya gitu? Karena saya sangat menyarankan untuk langsung sambung sebetulnya gitu. Kelar operasi bulan depan langsung start IVF, start bayi tabung gitu loh. Dengan cara demikian, maka risiko untuk kistanya muncul lagi lebih kecil. Bahkan kalau kistanya nggak terlalu besar, saya sangat menyarankan untuk udah kita program dulu aja gitu loh. Sebelum kita operasi macam-macam kistanya gitu, kita jalan dulu programnya. Mungkin kalau perlu ke belakang kita operasi kistanya. Tetapi yang pertama-tama kita mesti lakukan programnya dulu begitu. Nah, jadi ini contoh, ini benar-benar merupakan satu contoh bahwa memang endometriosis ini bisa balik lagi seperti tadi saya bilang bahwa endometriosis itu pasti akan balik lagi 3 sampai 4 bulan pasca operasi itu 70% kemungkinan dia akan balik lagi. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kista cuma disedot doang isinya, saya jamin bulan depannya pasti udah muncul lagi gitu loh. Karena dia cuma disedot doang isinya begitu. Oke dok, jadi tadi memang keputusan lanjut atau tidak bisa bergantung lanjut pada Mama Ekanya sendiri ya dok ya. Tapi tadi kalau misalnya sudah semakin banyak operasi dilakukan, takutnya ada kemungkinan bahwa tadi self lure semakin sedikit. Jadi mungkin untuk promil ke depannya semakin sulit nih Mama Eka ya. Semoga berhasil ya Ma, promilnya nih untuk slide ya keduanya. Oke, selanjutnya dok ada pertanyaan dari Mama Treza Mandena. Oh, saya penderita endometriosis sejak SMA. Jadi sudah periksa dan menjalankan segala pengobatan, dok. Sejak pertama divonis itu. Dan pengobatan terakhir saya adalah suntik tapros 3 kali. Wah, saya dapat baru lagi nih, dok. Suntik tapros. Langkah selanjutnya apa, dok? Apakah dilanjutkan saja atau ada langkah lain yang bisa dilanjutkan untuk tadi mungkin mengurangi efek dari endometriosis ini? Ya, sebetulnya balik lagi sih, ini mindsetnya mau ngapain nih? Kalau misalnya udah nikah dan memang pengen punya anak, maka ya langsung program hamil sebetulnya begitu. Jadi bukannya kita berlarut-larut dengan taprosnya gitu loh. Tetapi memang nggak saya jamin selama masih pakai tapros itu leuprolide, nah itu nama obat untuk mencegah kistanya muncul lagi. Dia cara pakainya disuntik sebulan sekali, jadi kalau bulan ini suntik, bulan depan nanti suntik lagi begitu. Nah, jadi selama masih pakai tapros, selama masih pakai leuprolide, maka dijamin nggak akan hamil begitu loh. Tetapi manakala sudah berhenti pakai taprosnya supaya bisa hamil nih ceritanya, maka selalu mungkin kistanya atau endometriosisnya balik lagi begitu loh. Jadi kita harus mempersingkat masa tunggu
dari berhenti tapros ke kehamilan. Karena semakin lama kita berhenti taprosnya, maka semakin mungkin dia muncul lagi. Begitu. Oke, baik dok. Jadi kalau misalnya tadi rencananya belum hamil mungkin bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya sedang ingin program hamil bisa dilanjutkan program kehamilannya saja ya dok ya. Baik dokter Evander, masih banyak nih dok pertanyaannya. Mungkin berapa pertanyaan lagi akan saya tanyakan. Dari Mama Sri Supatmi 77. Dok, penderita kista endometriosis bilateral, apa betul dok harus minum obat hormon seumur hidup? Um, Balik lagi sebetulnya tujuannya mau ngapain dulu. Kalau cuma supaya nggak makin gede aja, oke deh gitu. Cuma supaya nggak makin besar aja ya. Mungkin memang perlu hormon seumur hidup begitu loh. Tetapi kalau misalnya tujuannya memang mau hamil dengan minum hormon seumur hidup ya pasti nggak akan hamil-hamil begitu loh. Dan kalau misalnya kistanya memang ukurannya gede banget, ya mungkin lebih baik dioperasi dulu, buang dulu, terus baru lanjut untuk treatment jangka panjang dengan hormonal begitu. Ya mungkin seumur hidup begitu loh. Jadi ini balik lagi, mindsetnya kita mau ngapain? Karena gini loh, kita nggak bisa menyamaratakan pengobatan endometriosis pada setiap orang begitu loh. Jadi dengan dua atau tiga individu yang sama gitu loh, dengan dua atau tiga individu yang berbeda, kita bisa memiliki dua atau tiga opsi yang berbeda untuk tiap individu gitu loh. Ada yang misalnya, oke dok, saya mau program bayi tabung, tetapi saya baru mau bayi tabungnya nanti tahun depan. Berarti tahun ini kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegah jangan sampai endonya makin parah waktu kita mulai program tahun depan gitu loh. Atau kadang-kadang ada pasien juga endometrius, dok saya udah pernah operasi bulan 2-3 bulan yang lalu gitu loh. Sekarang saya baru mau masuk program. Nah, kita lihat dulu nih apa yang terjadi dengan 3 bulan setelah operasi. Apakah memang muncul lagi atau nggak muncul lagi atau bagaimana? Berapa kadar hormonnya dan jenis promil apa yang kira-kira dia mau lakukan. Tentunya treatmentnya akan berbeda lagi kan begitu. Jadi mindset dari pengobatan endometriosis itu bukan seperti misalnya kayak diare nih gitu. Kalau salah makan, keracunan makanan, oh ya udah kita kasih obat anti racun aja, kita mungkin kasih antibiotik, selesai. Bukan begitu gitu loh. Pengobatan endometriosis itu akan tergantung dari ini orangnya mau dibawa kemana. Pasti sifatnya individualized, sesuai dengan kebutuhan individunya gitu. Tetap disesuaikan lagi-lagi tadi nih, kalau dokter Evander menekankan, ayo abis ini apa nih selanjutnya ya, mau hamilkah atau memang supaya tadi tidak mengalami nyeri-nyeri lagi atau tidak, jadi pengobatannya bisa dilihat dari situ. Oke, selanjutnya nih dok, ada 2 pertanyaan lagi dari Mam_Zahid. Dok, saya sudah 4 kali keguguran. Apakah itu betul dok? Kemungkinan besar disebabkan oleh endometriosis. Kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar enggak. Tetapi memang yang pertama kita harus cari tahu adalah apa penyebab kegugurannya dulu gitu loh. Karena kalau udah 4 kali keguguran berturut-turut, apalagi dengan penyebab yang kurang lebih sama, maka di kehamilan yang kelima, 70% lebih mungkin akan gugur lagi gitu loh. Ya, 80% lebih akan gugur lagi. Jadi cari tahu dulu 1, 2, 3, 4 itu gugurnya karena apa? Karena ini jelas per definisi sudah disebut sebagai abortus habitualis dan mungkin nggak relate dengan endometriosis begitu. Oke, baik dok. Mungkin tadi bisa jadi ada hubungannya, tapi bisa lihat juga yang penyebab tadi sebelumnya yang 4 kali itu keguguran apa ya dok ya? Oke, dokter Evander, selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Elizabeth Atiasanti. Dok, saya endometriosis dan minum Visen. Ternyata hamil nih dok sebelum habis obatnya. Bahayakah untuk janin? Apakah perlu dilanjutkan konsumsi obatnya atau tidak nih dok? Ya, langsung berhenti obatnya. Langsung berhenti obatnya, itu nomor 1. Dan seharusnya sih, kalau minum Visananya benar, harusnya nggak hamil, begitu loh. Kecuali baru mulai minum, gitu loh. Baru-baru mulai minum Visana, mungkin udah pas lagi minum, mungkin pas hamil, gitu ya. Mungkin ya, gitu ya. Tetapi kalau minum obat Visananya benar, setiap hari minum, harusnya nggak hamil. Karena kalau kita minum Visana, tidak akan terjadi ovulasi, nggak akan terjadi masa subur, begitu loh. Jadi kalau mau hamil dengan tapi lagi minum Visana harus berhenti dulu Visananya, baru nanti bisa masuk di program hamil. Kalau nggak hamil-hamil gitu. Oke, jadi berhenti dulu supaya tadi bisa hamil. Kalau konsumsi berarti langsung berhenti aja dok berarti ya? Iya, kalau betulan hamil berhenti aja. Coba tanya lagi sama dokternya gitu maksudnya. Oke. Kan pasti yang ngasih di sana kan dokter, nggak mungkin beli sendiri soalnya. Iya, betul sih dok. Jadi dikonsultasikan lagi ya Mama Elizabeth ya untuk penggunaan dan kelanjutan dari minum obat tadi Visonnya. Oke dok, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Dahengstore.
saya hamil 8 bulan, penderita endometriosis 6 cm dan ada miom juga 6 cm. Apakah saya bisa lahir normal, Dokter Evander? Nggak ada hubungan, tetapi nggak penting juga gitu loh ya. Jadi buat saya sih, normal atau sesar itu nggak penting. Itu suatu fokus yang salah selama kehamilan begitu loh. Karena fokus yang paling penting selama kehamilan itu bukan saya mau lahir normal atau saya ibunya mau lahir sesar, bukan. Tetapi fokus yang utama dalam kehamilan itu adalah bayiku gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah gunakan kata saya selama kehamilan karena itu egois jadinya. Karena kesehatan dan kecerdasan bayinya dan tumbuh kembang bayinya itu nggak ada hubungannya dengan sesar atau normal gitu loh ya. Tetapi berhubungan dengan bagaimana seorang perempuan, seorang ibu hamil, bisa memberikan gizi yang terbaik, vitamin yang terbaik selama bayinya ada di dalam. Karena sel-sel otaknya yang terbentuk itu bukan terbentuk nanti pada saat lahir normal, bukan. Sel-sel otaknya dibentuk pada saat lagi hamil gitu. Ya jadi mau nanti normal atau sesar nggak masalah, yang penting bayinya sehat gitu aja. Baik, Ma. Jadi yang penting yang terbaik sebenarnya dilihat aja kondisinya. Jadi tadi sesar normal itu bukan disebabkan oleh tadi ada kisah dan miomnya ya, Dok ya. Jadi kalau kondisi yang memungkinkan masih bisa lanjut normal, tapi baik lagi mah yang terbaik ya, yaitu saat kehamilan seperti apa, bukan proses keluarnya sang bayi ya, Dok ya. Betul. Betul banget. Oke, baik. Wah, Dokter Evander, terima kasih banyak nih. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan karena mungkin masih banyak beberapa mama yang awam nih soal topik endometriosis ini. Jadi itu tadi ya, Ma, pembahasan tentang buat kalian para mama yang mungkin punya endometriosis atau masih bingung ini kenapa, atau sekarang jadi merasa ada gejala-gejalanya. Jadi tadi semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada mama untuk menanganinya. Dan semoga pokoknya semua mama sehat selalu ya, Dok ya, di masa kehamilan ini ya. Sebelum saya tutup Instagram Live seputar punya endometriosis bisa hamil, saya akan mempersilahkan nih Dokter Evander untuk menyimpulkan sedikit mungkin, Dok, saran-saran dan juga tips terkait dengan tema ini untuk para mama yang sudah berjoin di akun Halo Hamil sore ini. Silakan, Dokter Evander. Ya, oke, jadi endometriosis itu sebetulnya suatu kondisi yang progresif, artinya suatu kondisi yang akan terus berkembang, berubah, dan menjadi semakin berat selama seumur hidup, begitu ya, kecuali pada saat sudah mencapai menopause atau berhenti mens, begitu. Nah, jadi pada semua perempuan yang mengalami endometriosis, maka penanganannya tidak pernah namanya penanganan saat ini, tetapi penanganannya adalah penanganan jangka panjang atau long term, begitu loh. Bahkan kalau kita mau bilang pengobatan terbaik dari endometriosis yang bisa kita lakukan dan langsung memberikan hasil nyata, sebetulnya adalah kehamilan, begitu loh. Tapi tentunya nggak semua penderita endometriosis sedang berada dalam kondisi yang memang mau hamil gitu loh. Contohnya yang tadi saya sebut adalah yang masih lagi kuliah, masih lagi sekolah, atau masih lagi kerja, mengejar karir, belum menikah, tentunya tidak akan mengejar untuk hamil cepat-cepat, begitu loh. Nah, jadi kita harus, untuk penanganan endometriosis, tentunya akan sangat tergantung dari apa yang mau diraih, atau apa cita-cita, atau apa tujuan dari pengobatan endometriosisnya. Jadi buat yang merasa endometriosisnya mengganggu fungsional kehidupannya sehari-hari, disfungsi gitu loh. Misalnya yang sekolah jadi setiap bulan harus ke kantor BP untuk istirahat, atau ke ruang sakit, ruang UKS untuk istirahat. Untuk yang setiap bulan harus cuti di kantornya 3-4 hari selama menstruasi. Nah, tentunya harus diperbaiki. Ini merupakan tanda-tanda endometriosis, dan ini maka penanganannya utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidupnya, mengurangi nyerinya, menghilangkan disfungsi dari kehidupan sosialnya gitu loh. Sedangkan tentunya akan berbeda lagi dengan yang mengalami nyeri pada saat lagi hubungan suami istri, nyeri pada saat sedang berusaha untuk hamil, nyeri pada saat menstruasi tetapi mau mencoba hamil. Tentunya kita treatmentnya adalah masuk ke program hamil begitu loh. Nah, untuk bisa masuk ke program hamilnya, tentunya kita juga harus melihat program hamil kan cuma ada 3, natural, insem, sama bayi tabung. Mana nih yang cocok untuk individu tersebut? Sehingga bisa saya simpulkan bahwa penanganan endometriosis bisa kok hamil. Tetapi penanganannya jangan berlarut-larut, jangan salah jurusan, begitu loh penanganannya juga. Dan tentunya penanganan endometriosis itu adalah individual, begitu ya. Nggak semua orang itu bisa ditreatment sama satu dengan yang lainnya. Pasti akan ditreatment secara individual begitu. Sehingga tujuannya tentunya adalah untuk mencapai
cita-citanya untuk mencapai tujuan hidupnya, yang mau sekolah pengen sekolah melanjutkan dengan tetap bisa aktif selama sebulan, yang kerja bisa tetap produktif selama sebulan, sedangkan yang hamil yaitu yang sudah menikah dan pengen hamil bisa menjalankan program hamil dengan efektif dan mudah-mudahan bisa cepat hamil begitu. Terima kasih Dokter Evander. Wah, langsung dirangkum tadi loh dok semua pembicaraan kita hari ini ya. Jadi Dokter Evander untuk tadi menjawab pertanyaan topik hari ini, punya endometriosis bisa hamil atau tidak? Bisa dengan penanganan yang tepat. Dan untuk penanganan endometriosis ini intinya bersifat individual dok ya. Jadi mungkin berbeda-beda, harus dilihat dari kondisinya dan apa tujuan selanjutnya nih. Baik, sekali lagi saya mewakili para mama di rumah mengucapkan terima kasih banyak Dokter Evander sudah sharing-sharing hari ini. Kita beruntung sekali bisa ngobrol dengan dokter. Sehat selalu ya dok. Nanti nextnya ditunggu live berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol seru Oke, lagi soal kehamilan para mama. Baik, boleh silakan kalau ingin meninggalkan sampai live-nya Dokter jumpa. Evander. Sampai bertemu lagi dok. Terima kasih. Baik Mama, semoga bermanfaat ya tadi pembahasannya seputar punya endometriosis bisa hamil dan yang sedang mengalami ini. Saya doakan semoga sangat minim efeknya dan tadi Mas semoga kehamilannya terus sehat dan lancar, juga yang sedang promil bisa langsung disegerakan punya momongan ya. Semoga Instagram Live kita bermanfaat untuk para mama dan papa tadi yang sudah menyaksikan live Halo Bumil dan juga dari Instagramnya Dr. Evander Utama. Saya Vega dan tadi Dr. Evander pamit undur diri ya, Ma. Jangan lupa loh untuk download aplikasi Halo Bumil sebagai teman setia menjaga kesehatan mama dan si kecil ya. Ini kan udah follow Instagramnya. Jadi download aplikasinya deh biar para bumil nggak bingung-bingung lagi nih menghadapi kehamilan seperti apa. Tapi ada tips-tips mengenai si kecil juga kalau si kecil sudah lahir. Lengkap semuanya di aplikasi Halo Bumil ya, Ma ya. Saya kalau begitu pamit undur diri. Selamat sore mama semuanya. Sampai jumpa di Instagram Live Halo Bumil berikutnya. Bye. Selamat sore, Mas. Sehat selalu. Mama, aku bikin Marjo sendiri.